seluruh umat Islam ini menjadi curiga, menjadi marah terhadap apa yang disampaikan oleh PBNU ini. Sepantasnya dan seharusnya secepatnya untuk diadakan muktamar luar biasa. Presidium Muktamar Luar Biasa juga akan mendatangi Kemenkumham Republik Indonesia untuk meminta pembekuan kepengurusan NU saat ini. Hingga kini Presidium Muktamar Luar Biasa NU masih menerima aduan dari berbagai pengurus di seluruh Indonesia hingga luar negeri. Mereka akan menggelar muktamar untuk mengganti kepengurusan yang saat ini dinilai keluar dari hitoh para pendiri NU. Dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Orang-orang yang ngisin-ngisini yang menjadi benaluh daripada NU, orang-orang yang dipercaya duduk di atas PBNU tetapi bersifat arogan, tidak bijak, malah justru mericuh perjuangan anak bangsa, perjuangan orang-orang yang selama ini kokoh peduli terhadap kesucian nasab Nabi. Begitu kejiknya malah dipecat. Dirayakan di mana-mana Kiai Imaduddin dipecat, lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya Nasabalawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Sementara itu terdapat 4 pelanggaran yang dilakukan kepengurusan PBNU periode 2022-2027, yang diantaranya melanggar konstitusi NU, penerimaan konsesi tambang, intervensi pansus haji hingga pemecatan anggota struktural NU secara sepihak. Pelanggaran tersebut membuat situasi dan kondisi PBNU gaduh dan memecah persatuan dan kesatuan warga Nahdliyin. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Ini kebijakan yang sangat ngawur, kebijakan yang tidak adil, kebijakan yang otoriter. Jadi sudah tidak pantas itu. Terutama ketiga orang itu, Bapak Yahya Stakut yang sebagai ketua PBNU, Bapak Miftahul Akhyar, terus Bapak Dr. Fakhrul Razi, Dr. Cengengesan itu, yang seharusnya itu nanti untuk segera diganti. Silahkan nanti ya, 99% petinggi-petinggi, pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada Kalau tidak percaya silahkan disurvei. Tahu silahkan, nah ini tantangan nih. Yang kredibel. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat As-Sawadul A'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Yang kami tahu kegiatan NU menurun, kecil-kecilan saja Lazisnu menurun. Penerimaan mahasiswa baru di beberapa kampus kayak kami di Malang Unisma, lalu di UNU Blitar, lalu di UNU Jepara misalnya, itu juga menurun. Kemudian kinerja ngurus sertifikat wakaf juga sangat menurun. Lalu yang kami rasakan pengkaderan di Jawa Timur juga menurun, dan yang lain-lain. Untuk secepatnya mengadakan muktamar luar biasa dan himbauan-himbauan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk mewaspadai para pejuang Terah Wali Songo itu jangan pernah ditaati. Justru kita waspada terhadap pergerakan mereka yang dengan semena-mena memecat orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang cerdas, kader-kader yang berjuang untuk mempertahankan martabat para ulama, martabat Nusantara, pribumi, dan menjaga sejarah atau membentengi akidah umat yang sekarang itu dirusak oleh doktrin-doktrin oknum-oknum Habib yang bodoh. Coba survei seluruh Indonesia para petinggi-petinggi NU di setiap tingkatan, apakah mereka percaya Nasabalawi? Berapa persen yang percaya dan berapa persen yang tidak percaya? Kenapa? Karena saya ke bawah. Siapa yang mengundang-undang saya itu untuk memberikan ceramah-ceramah? Itu pengurus-pengurus NU. NU itu bukan milik PB, tapi milik semua anggota jamaah Nahdliyin, baik yang kultur maupun struktur. Bagi yang dipercaya untuk duduk di atas, sangat disayangkan kalau bersikap arogan. Kekeramatan dan kesaktian Nahdlatul Ulama itu masih dimiliki oleh jamiah, bukan jamaah. Karena jamaahnya itu masih kebanyakan kelompok-kelompok yang kagetan dan gawoan. Ada Rois Am datang gitu suka kaget gawo. Kok kayak iyo ini manusia dari mana Rois Am itu? Saya ini layaknya Rois Awam.
atau Rois Am yang KW3. Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Mestinya tuh bangga kalau ada kader, kalau ada anggota, kalau ada bagian daripada keluarganya itu yang mempunyai sifat atau pikiran yang kritis, cerdas, seperti Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu. Puluhan kiai dari berbagai daerah di Jawa hingga Lampung ini melakukan konsolidasi nasional di Kabupaten Cirebon pada Senin siang 9 September menuju muktamar luar biasa. Para tokoh Nahdlatul Ulama yang juga cucu para pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut berkumpul untuk membahas kekisruhan yang terjadi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Al-Fakir Miftahul Akhyar, banyak kekurangan, ketidakcakapan dan ketidakmampuan mengemban amanah yang amat berat ini. Sangat layak mendapat gelar Rois Awam, Rois Am KW3. Orang-orang yang duduk di PBNU itu, maaf ya, buta mata hatinya, tidak akan melihat kenyataan. Begitu juga banyaknya itu penyelewengan, penyesatan akidah, yang mesti itu tanggung jawab mereka-mereka yang dipercaya untuk duduk di PBNU ya, duduk di tempat mulia, di organisasi yang paling besar. Mereka yang telah menerima berbagai pengaduan dari 300 PCNU seluruh Indonesia dan 11 pengurus istimewa di luar negeri yang seluruhnya merasakan keresahan atas kondisi PBNU saat ini dan meminta segera dilaksanakannya muktamar luar biasa. PBNU dinilai keluar dari hitoh dan nilai-nilai dasar didirikannya Jam'iyah NU yang justru menimbulkan kegaduhan hingga kekisruhan di tengah warga Nadlin. Kalau santri demo kiai ini betul, tidak ada. Justru kiai menjadi qudwah hasanah. Sak tingkah polai, sak gerakannya selalu ditiru. Tapi mengapa kok malah sebaliknya ini ya? Justru orang-orang yang sedang berjuang untuk menjaga kehormatan para kiai, para ulama, menjaga keutuhan Nusantara, mempedulikan umat yang sedang kebingungan untuk supaya diluruskan. Terus mengapa malah justru diricuh, mereka-mereka itu direndahkan? Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya, mari kita ikut saja. Jadi yang nantang-nantang minta kita sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh, tidak tahu atau bodoh. Kami sowan ke makam Syekhona karena Nuqtatul Intilaq, start berdirinya NU memang dari Bangkalan. Maka ketika kami menganggap, merasakan, mendengar, melihat ada masalah yang lumayan serius menimpa Nahdlatul Ulama, maka kami nangis kepada Allah, mutawassilin, bertawasul dengan Syekhana Khalil Bangkalan, dan kami yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Kami orang bawah yang jadi warga biasa, taunya lewat medsos kok ruwet, maka kami berdoa supaya Allah menyelamatkan NU. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini, nggak peduli pokoknya ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, maka kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Nantikan apa komando dan instruksi daripada PBNU. Jangan bergerak sebelum ada instruksi. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Diunggul-unggulkan yang justru mereka-mereka yang menjadi perusak sejarah, perusak kesatuan, perusak akidah, yang tanpa pamrih, yang diikuti oleh jutaan anggota Nadlin, jutaan umat Islam. Tetapi wong-wong sing demen ning NU mah lamun ora akur karo pimpinan, ora gawe NU baru, gawe nega MLB, muktamar luar biasa. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak videonya. Tapi jangan lupa kopi dan rokok biar tenang pikiran. Yuk kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali di channel yang kecil ini bersama Kang Nur DS Cirebon, yang pada kali ini saya akan menyampaikan unek-unek saya mengenai sikap yang sekarang ini yang dilakukan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang setelahnya ada reaksi-reaksi atas pernyataan beliau. Beliau bukan malah kemudian meredah, tetapi makin banyak sekali perkataan-perkataan yang mungkin ya ini pembelaan diri sendiri, atau bahkan pernyataan-pernyataan yang mungkin klarifikasi yang mungkin ini menurut beliau adalah untuk diterima ya, untuk diperjelas dalam posisi beliau. Tetapi kalau menurut saya angger bae tetap saja itu Pak Kiai Miftahul Akhyar, yang saya terus lihat perkembangan daripada pernyataan dan sikap beliau menanggapi pernyataan-pernyataan yang dari bawah ya, baik itu dari kalangan ulama, kiai, gus, bahkan orang kampung seperti saya, tetap saja salah itu, keliru, nggak bijak gitu ya, nggak bijak. Beliau menyatakan bahwa apa yang disampaikan adalah bukan mewakili NU, tetapi dari diri sendiri. Dia juga mengatakan posisinya adalah bukan sekedar ya Rois Am, tapi Rois Awam, Rois Am KW3, dan macam-macam pernyataan yang merupakan bentuk daripada ngototnya beliau membela Ba'alawi. Namun di satu sisi saya melihat beliau selalu saja memandang rendah, serendah-rendahnya sesama kaum pribumi yang sedang berjuang mensucikan marwah, mensucikan martabat, mensucikan nasab Kanjeng Nabi, mensucikan nasab Ahlul Bait, marwah Ahlul Bait, dan mencoba untuk berjuang menjaga martabat ulama Nusantara termasuk ulama NU, dan menjaga akidah daripada kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh oknum-oknum Habib dalam doktrin dan dengan khulafaannya. Beliau tidak adil, atau beliau mungkin tahu atau tidak tahu, atau sengaja menutup mata atas apa yang terjadi di bawah ini, sehingga beliau meskipun berbagai masukan-masukan yang mungkin beliau lihat seolah nggak bergeming ya. Nah ini jadi tetap saja beliau ngotot dengan dalih yang macam-macam. Ini akan menambah kegaduhan, ini akan menambah perpecahan. Jadi saya kira Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar ya, sebagai pernyataannya sendiri, yaitu bahwa beliau tidaklah gila jabatan. Ya kalau begitu lebih bagus panjenengan mundur diri secara terhormat ketimbang dipecat atau diundurkan oleh organisasi. Lebih bagus itu secara terhormat panjenengan silakan untuk mengundurkan diri ya, kemudian silakan bebas secara pribadi, mau mericuh, mau bikin framing narasi apapun, silakan atas nama pribadi, bukan dalam lingkup organisasi atau lingkup PBNU. Selama panjenengan itu masih ada di PBNU, meskipun itu atas nama atau mengatasnamakan bahwa ini adalah sikap pribadi, tetap saja orang lain memandang bahwa panjenengan sepertinya adalah mewakili daripada NU. Jadi untuk supaya panjenengan itu bebas
berhadapan dengan para ulama, termasuk juga ulama-ulama yang di NU, berhadapan dengan para intelektual, berhadapan dengan umat Islam yang tidak sepaham dengan panjenengan, silakan di luar daripada organisasi NU. Silakan mau ngotot-ngotot. Karena yang saya sayangkan itu bukan masalah beliau ya membelanya semata, tetapi di satu sisi beliau membela, memuja, memuji, mengunggulkan Alawi dengan apa yang beliau sampaikan ya, yang tidak mesti benar. Nah, di sisi lain beliau Masya Allah selalu saja memandang rendah perjuangan-perjuangan para pejuang Trah Wali Songo yang notabene adalah anak-anak sebangsa sendiri. Dari sini saudara-saudaraku sekalian, lebih jauh yang saya khawatirkan bahwa macam para kiai ulama Gus ini hanya dimanfaatkan oleh Mbak Alawi yang tidak mampu menjawab tesisnya Kiai Haji Imaduddin, kemudian mengambil orang-orang yang mohon maaf mudah dipengaruhi atas nama pekewu, atas nama kedekatan ya, atas nama kepentingan dunia misalkan ya. Atau karena apa? Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kira kalau bergelar apapun kemudian mudah sekali dipengaruhi oleh kedekatan, oleh ikatan kekeluargaan, sehingga bungkam atas kebenaran yang ada, tetapi mencari celah dalam kebenaran itu menjadi hal yang tidak benar menurut mereka. Ini sungguh tanda lemah iman. Saya tidak mengatakan bahwa di PBNU adalah orang-orang lemah iman, tetapi siapapun yang mudah dipengaruhi setelahnya kita mengerti kebenaran ya di depan mata, tetapi tidak mau juga mengatakan bahwa itu adalah hak dan benar ya karena rasa pekiwu, maka ini adalah tanda mudahnya iman itu dipengaruhi oleh hal-hal yang atau punya kepentingan yang tidak jelas. Kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, kalau memang itu benar perkataannya, maka lebih bagus panjenengan mengundurkan diri saja. Ya, itu sangat terhormat. Dan mohon apa yang panjenengan dengar dan panjenengan lihat yang berbeda yang disampaikan oleh para pejuang Trah Wali Songo, pandanglah dengan hati nurani, pandanglah dengan bijak dan simpulkan dengan adil ya, jangan dengan hawa nafsu. Kenapa? Ya saya justru mohon maaf yang menghargai, yang memuliakan panjenengan selama ini, justru khawatir kalau panjenengan bersikap ya condong pada keputusan pada ajakan hawa nafsu, maka saya khawatir malah makin jatuh marwah panjenengan. Dan saya sebagai selama ini orang yang memuliakan panjenengan, yang menghormati panjenengan, tentu ini sangat merasa prihatin. Sekali lagi, sebagaimana apa yang panjenengan sampaikan bahwa panjenengan adalah tidak gila jabatan, ya, kedudukan, dan hanya sekedar rois awam, maka lebih bagus panjenengan mengundurkan diri saja. Dan saya mohon untuk selanjutnya apabila mau bersikap atau menanggapi tentang reaksi ya atas sikap panjenengan dari para pembela Trah Wali Songo, dari para kiai, gus, ulama yang sebangsa sendiri, atau dari umat Islam yang kecewa
yang ingin menanggapi statement atau framing-framing panjenengan yang dianggap salah, tanggapilah semua itu dengan hati nurani, tanggapilah dengan bijak, sehingga panjenengan bisa menyimpulkan secara bil adli. Moga apa yang saya sampaikan ini, apabila ada kekhilafan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang beliau katakan bahwa tanpa Ubaidillah kita tidak akan tahu apa-apa. Maksudnya tidak tahu akan keislaman yang benar, mungkin seperti itu ya. Tidak akan ada orang-orang alim di Nusantara ini kalau tidak ada Ubaidillah. Seperti itu mungkin tafsirnya ya. Mungkin ya seperti yang disampaikan oleh Oknum Habib ini, kalau tidak ada Ubaidillah mungkin masyarakat Indonesia ini masih menyembah pohon dan lain-lain. Sungguh terlaluan ini ya, apa yang disampaikan oleh Miftahul Akhyar ini ya. Keterlaluan apanya? Keterlaluan ini, melencengnya ini, saya kira ini ya. Mengapa? Iya, di samping logika yang waras kita itu justru ya malah tidak pas itu ya. Kalau benar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu berarti Kiai Haji Miftahul Akhyar mungkinkah itu ya rukun imannya ditambah, yaitu dengan meyakini Habib yang diwajibkan ya. Karena kalau tidak meyakini Habib itu sebagai cucu Nabi, itu kan ada yang mengkafir-kafirkan. Satu. Kedua, apakah yang dilakukan oleh Miftahul Akhyar dan warga NU selama ini itu tidak dikatakan sebagai paham jahiliyah ketika mengagung-agungkan nasab? Padahal kan tidak seperti itu ya. Warga Muhammadiyah atau warga NU maksud saya, atau juga ke NU kan tidak begitu mengagung-agungkan nasab. Apakah kemudian Kiai Haji Miftahul Akhyar menerima ajaran yang berkasta hanya gara-gara nasab, kemudian merasa paling unggul daripada yang lainnya? Firman Quran yang mengatakan innaka maka anta wasqakum, artinya Allah itu memuliakan orang yang takwa dan berilmu. Apakah itu harus diabaikan? Kemudian manut itu ajaran anak cucu Ubaidillah itu ya. Ya. Nah, termasuk juga sampai ada yang mengatakan bahwa para cucu Syekh Ubaidillah itu, para Habib ini ya, meskipun itu goblok, meskipun itu gila gitu, meskipun itu ahli maksiat, lebih mulia daripada 70 kiai. Apakah Haji Miftahul Akhyar itu mengamalkan ajaran serendah itu? Dan kemudian beliau dinyek-nyek, dihina, diremehkan itu, termasuk punahnya beliau, termasuk kiai-kiai lain ya, yang di NU itu, berarti mereka-mereka itu kan hina-hina banget ya. Kenapa? Ya udah alim, udah ulama ya, tetapi kok dengan Habib yang ahli maksiat sekalipun itu masih lebih mulia Habib. Ini kan perendahan yang luar biasa, yang jauh daripada ajaran-ajaran Nabi dan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Nah ini, apakah Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mengamalkan hal seperti itu kah? Paham seperti itu kah? Ya, saya kira kan ia bukan hanya sebagian besar, tetapi seluruh warga NU tidaklah melakukan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, atau apa yang dipramingkan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, bahwa kalau tidak ada Ubaidillah ini kita tidak tahu apa-apa. Jadi otomatis yang tahu agama sekarang itu ya bukan hanya Habib yang memang diakui Ubaidillah sebagai buyutnya, tetapi juga termasuk NU, termasuk Kiai Haji Miftahul Akhyar. Apakah mungkin mengamalkan ajaran-ajaran seperti itu? Ya,
Padahal kenyataan kan tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Kemudian bebas mendawir itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pemalsuan makam, gitu kan? Pemalsuan sejarah oleh Oknum Habib, seperti itu ajaran-ajaran yang diyakini juga oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar yang dibenarkan itu, karena itu bersandar pada ajaran Ubaidillah. Kan tidak seperti itu, ya. Orang Indonesia, orang NU tidaklah seperti itu. Punya akidah yang khusus, punya pemahaman yang khusus, tidaklah condong daripada apa yang disampaikan oleh atau yang dituduhkan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Itu tidak ada ajaran yang Syiah, tidak ada Wahabi, bahkan menjadi maaf lawan daripada Wahabi. Tapi kenapa justru Kiai Haji Miftahul Akhyar ini dengan semena-mena menuduh para pejuang Terah Wali Songo ini dikatakan sebagai berpaham yang Wahabi lah, Syiah lah, orientalis lah, akan mendapatkan pesanan dan sebagainya. Ini saya kira sudah terlalu, ya. Bahkan dikatakan para pejuang, ya, Kiai Haji Imaduddin CS ini seperti orang yang telah di setting atau dipesan untuk memecah belah umat Islam dan sebagainya. Saya kira justru ucapan-ucapan statement, framing, narasi Anda inilah yang akan menimbulkan pecah belah umat Islam, pecah belah NU itu sendiri. Gitu. Pendukung Kiai Haji Imaduddin itu, ya, termasuk saya ini orang kampung. Dari kecil keluarga saya itu orang NU yang menurut paham Nadliyah, ya. Berjuang untuk NU, gitu. Meskipun saya tidak masuk dalam organisasi struktur daripada NU, ya, tetapi saya sangat kerjasama baik dengan orang-orang NU yang di bawah. Dan saya tidak akan biarkan siapapun yang ngenyek-ngenyek tokoh-tokoh NU. Sakit hati saya, sakit, ya. Seperti Gus Dur yang dihina, ulama-ulama dikerocok-kerocokkan, ya, direndahkan. Kalau yang mengece, yang menghina itu alim dan pinter, mungkin sedikit wajar. Orang-orang yang ngece, yang menghina, merendahkan para kiai itu justru mereka, ya, kalau dilihat daripada segi sikap atau kauliyahnya, ya, cara bicaranya saja, mereka itu bukan orang-orang yang pandai, ya, bukan orang-orang yang alim alamah. Mereka hanya mengerti ilmu logika, musyahadah. Sedangkan orang-orang NU, ya, bukan hanya para kiainya saja yang pinter-pinter itu, yang di pondok-pondok saja itu sudah banyak orang-orang atau anak-anak kita yang sudah pandai dalam hal ilmu, ya, agama itu dalam berbagai cabang itu, ya, dari berbagai cabang. Nah, orang goblok itu menggoblokkan orang yang pinter, orang yang alim. Coba bayangkan. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kok bisa dibela orang-orang yang merusak, yang mengece seperti itu? Kok tidak merasa sakit gitu loh, keluarganya sendiri diece, dihina? Kan lucu ini. Jadi tolong, ya, mohon maaf ini juga kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar, ya, mestinya itu kan bertambah sekut tambah bijak lah, gitu kan. Kalau memang itu ada ketidakcocokan itu, ya, dengan Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan,
atas risetnya, atas tesisnya, atas kajiannya, atas penemuannya, atas statementnya. Ya cobalah, itu kan masih terbilang anak sendiri itu kan. Pokoknya dipanggil gitu. Kemudian dipertanyakan lah ya. Dimusyawarahkan itu kan. Atau difasilitasi itu kan. Ada di sana itu kan wadah tempat saun masail itu kan. Secara internal ya, di dalam itu kan. Coba untuk di baca masail kan, bukan kemudian ujung-ujung ya dengan seperti hanya sepihak, hanya dengan sebelah mata ya, kemudian menyampaikan framing nasionalisasi yang Masya Allah menurut saya itu nggak bagus lah ya, tidak membuat contoh yang bagus ya, seperti itu. Dan sekali lagi bahwa umat Islam di PBNU maupun di luar PBNU itu ya tidaklah berkiblat pada ajaran Ubaidillah, meskipun itu yang kata Miftahul Akhyar itu bahwa umat Islam Indonesia ini kalau tidak ada Ubaidillah kita tidak tahu apa-apa. Jadi dalam hal ini ya yang sangat miris sekali bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar sepertinya itu mencoba untuk mengaburkan jasa-jasa para sepuh kita, para pendahulu kita, yaitu dakwanya para wali songo, jasa kedermawanan ilmunya para wali songo. Ini nih yang saya katakan ini luar biasa lah ya, penyimpangannya itu loh. Penyimpangan maksud saya itu framing atau juga narasinya ini enggak benar itu, seperti itu enggak bagus, enggak patut untuk dicontoh itu. Dan peringatan beliau juga untuk supaya hati-hati katanya itu terhadap golongan Kiai Haji Ahmaduddin itu jangan didengar. Itu justru kita hati-hati terhadap orang-orang yang ngotot membela Pak Alawi kemudian merendahkan sesama Kiai pribumi. Ini justru yang kita kudu hati-hati. Ini ada apa ini orang ini kan, gitu kan. Apalagi kita ya saking demennya pada NU ya kaget lah itu loh. Lah kok seperti ini gitu loh. Udah jadi pimpinan kok seperti ini sikapnya itu kan. Yang saya kira itu justru ini akan bikin perpecahan. Justru ini yang saya kira ini nggak bagus ya. Menjadi contoh gitu kan. Seperti juga itu kayak Pak Rosi itu ya, kalau ngomong itu saya naik itu dokter kok seperti itu. Termasuk juga itu Yahya-nya itu yang menjadi ketua itu dia adil, saya kira itu kok. Sampai omong goblok bodoh itu, yang bodoh siapa itu, yang goblok siapa itu, orang anak buahnya kritis cerdas kok malah bukannya didukung malah digoblok gitu. Itu enggak, aduh ini sangat memprihatinkan ini. Segera ini ya harus ada musyawarah luar biasa ini orang-orang yang seperti ketiga tokoh ini nih enggak apa ya kurang pantas lah untuk memimpin PBNU ini ya ini Masya Allah ya, apa yang saya sampaikan seperti kehabisan kata ini ya kesel nggak kesel betul ya, karena saking sayangnya terhadap NU kita nggak kesel gimana ya, malah perjuangan kita diricu kok, bukannya malah didukung malah diricu perjuangan untuk membela para wali songo, membela ulama, menjaga marwah. Ini urusan Nabi juga itu ya, nasabnya itu kan bukan urusan kita juga itu, tapi seluruh umat Islam itu kan hal yang sangat besar urusan ini, persoalan ini kok jangan sepele aja kayak hal-hal yang remeh aja kok. Marwah Nabi kok dicatut gitu ya, nama Nabi dicatut udah seperti nasabnya tersambung bahwa dalam sini ada para Nabi tapi perilakunya justru merusak marwah. Nah ini gambaran cerminan itu kan, orang non muslim bisa saja melihat bahwa
oh turunan nabinya seperti itu, berarti nabinya seperti itu ya, itu kan. Suka caci maki lah, fitnah provokasi lah, itu kan. Nah, seperti itu ta. Oh nabi itu keras ya, iya. Oh nabi itu tukang meremehkan, tukang menghina ya, padahal nggak seperti itu kan. Kayak nabi itu ya, ya uswatun hasanahnya itu kan sedikit pun tidak ada. Itu yang buruk, tidak ada yang lemah. Itu nabi yang mulia ini ya tetap mulia pada semua haliah amaliyahnya ya, sunnahnya itu kan. Begitu saudaraku ya, untuk dipertimbangkan ini. Makanya ayo kita maju terus dukung Kiai Haji Maduddin dan kawan-kawan perjuangan itu. Dan jutaan umat Islam itu ada di belakang mereka ya. Kita bukan berarti benci Habib atau benci suriah Nabi, justru untuk membela suriah Nabi ya, untuk menegakkan marwah Nabi, marwah para wali, marwah ulama-ulama kita pribumi, atau ulama-ulama yang lain mana saja lah yang benar kita dukung ya. Tetapi yang palsu-palsu, yang dusta, yang merusak akidah wajib kita jauhi. Dan yang mendukung silakan aja mendukung ya. Kalau mendukung nanti ya, kalau yang punya pondok itu ya udah jangan diikuti itu pondoknya itu. Kenapa? Ya dia khawatirkan malah justru ajarnya itu berkiblat pada Ba'alawi ini ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kita dengarkan bersama, berarti banyak yang sudah sadar orang, banyak yang sudah sadar. Di PBNU itu bukan semua nggak sadar, bukan semua pendukung habaib, bukan. Tapi ada kiai-kiai kita itu atau ulama-ulama yang sudah sadar dan tidak mengakui Ba'alawi itu adalah cucu Nabi. Memang bukan cucu Nabi, cucu Yahudi. Mereka itu mengaku cucu Nabi. Sorban yang besar, jubah yang besar. Padahal kalau diperiksa DNA-nya cucu Fir'aun. Cucu Fir'aun tu, cucu Fir'aun berjubah. Jadi jangan ketipu dengan jubah mereka tu. Itu jubah-jubah iblis itu, jubah syaitan. Dan Yahudi ngaku cucu Nabi. Kan bangsat tu, emang bangsat mereka tu. Namanya aja cucu Yahudi, ngaku cucu Nabi. Cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.